Saya Mandi Suwardana, NPM 13. Di sini saya akan mengerjakan tugas PLH Pengetahuan Lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Tri Cahyo Wahyudi, STMT. Nah, di sini saya akan membahas tentang pemanasan global dan kerusakan lapisan ozon. Di sini langsung kita masuk ke materinya. Pemanasan global. Pemanasan global terdiri dari definisi, penyebab, proses terjadinya, dan dampak. Nah, di sini kita ke definisi adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Di sini ada penyebab, efek rumah kaca, efek umpan balik, dan variasi matahari. Di sini efek rumah kacanya terdiri apa? Penyebab, proses, akibat. Apa RRK? RRK sendiri pertama kali ditemukan oleh James Fowler pada 1824, merupakan sebuah proses di mana atmosfer memanaskan sebuah planet. Istilah yang digunakan untuk menjelaskan meningkatnya suhu udara di permukaan bumi akibat terus meningkatnya konsentrasi CO2 dan gas-gas rumah kaca. Kaca atmosfer lainnya di atmosfer. Di sini ada penyebab naiknya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lain di atmosfer, yaitu sulfur dioksida, nitrogen monoksida, dan nitrogen dioksida, serta beberapa senyawa organik seperti gas metana dan klorofluorokarbon. Nah, di sini ada bagi-bagiannya juga. Nah, di sini penyebabnya. Penyebabnya itu sumber metana, produksi bahan bakar fosil. Di sini ada lahan basah, di sini ada rayap, di sini ada budidaya padi, di sini ada sapi, kambing, unta, dan lain-lain. Nah, di sini ada juga sumber penyebab. Di sini juga ada sumber karbon dioksida, terdiri dari pembangkit listrik, pabrik, dan rumah. Nah, di bagian sini juga ada gambar pembakaran hutan. Di sini ada mobil, truk, dan bus. Di sini ada proyek terjadinya RK. Di sini efek rumah kaca, atmosfer. Di sini gas rumah kaca. Bagian sini total yang dihadapkan matahari dari 240 watt per meter kuadrat. Sebagian radiasi matahari dipantulkan oleh atmosfer dan permukaan bumi. Radiasi matahari yang dipantulkan 103 watt per meter kuadrat. Sebagai radiasi inframerah diperasa melalui atmosfer dan hitungan di angka. Total radiasi matahari atau inframerah yang dilakukan itu sebesar 240 watt per meter persegi. Sebagai di antara radiasi informasi merah diserap dan diisikan kembali oleh molekul gas. Itu di sini juga ada pembahasannya. Energi yang masuk ke bumi mengalami 225% dipantulkan oleh awan atau partikel lain di atmosfer. 25% diserap awan, 45% diabsorpsi permukaan bumi, 5%-nya dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Energi yang diabsorpsi dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah oleh awan dan permukaan bumi. Namun sebagian besar inframerah yang dipancarkan bumi tertahan oleh awan dan gas CO2 dan gas lainnya untuk dikembalikan ke permukaan bumi. Dalam keadaan normal, efek rumah kaca diperlukan dengan adanya
Efek rumah kaca perbedaan suhu antara siang dan malam. Di bumi di bumi tidak terlalu jauh beda. Di sini juga ada shock warming akibat ERK. Di sini efek umpan balik, penguapan air, pengaruh awan, hilangnya kemampuan es untuk memantulkan cahaya, terlepasnya CO2 dan CH4 dari permukaan tanah. Jadi melunaknya tanah tanah beku, kemampuan lautan untuk menyerap karbon berkurang. Di sini juga ada bagian-bagiannya. Di sini ada siklus air. Di sini, nah, pemanasan global meningkatkan terjadinya penguapan, menyebabkan semakin banyak terbentuk uap air. Uap air mengakibatkan penguatan ARK. Namun demikian, uap air menyebabkan terbentuknya awan yang juga dapat mendinginkan bumi. Nah, di sini ada variasi matahari. Dua ilmuwan dari Duke University mengestimasikan bahwa matahari mungkin telah berkontribusi terhadap 45-50% peningkatan temperatur rata-rata global selama periode 1900 sampai 2000 dan sekitar 25% sampai 35% antara tahun 1980 dan 2000. Pada tahun 2006, sebuah tim ilmuwan dari Amerika Serikat, Jerman, Swiss menyatakan bahwa mereka tidak menemukan adanya peningkatan atau tingkat keterangan dari matahari pada 1000 tahun terakhir ini. Siklus matahari hanya memberi peningkatan kecil sekitar 0,07% dalam tingkat keterangannya. Selama 30 tahun terakhir, efek ini terlalu kecil untuk berkontribusi terhadap pemanasan global. Sebab penelitian oleh Lockwood dan Freundlich menemukan bahwa tidak ada hubungan antara pemanasan global dengan variasi matahari sejak tahun 1985, baik melalui variasi dari output matahari maupun variasi dalam sinar kosmis. Di sini ada potensi dampak perubahan iklim. Di sini ada peningkatan muka laut, perubahan pola hujan, dampak pada kesehatan, pertanian, kehutanan, sumber daya air, kawasan berpasir, spesies, dan kawasan alami. Di sini ada penyakit malaria dan demam berdarah. Di pertanian juga ada penurunan luas lahan dan produktivitas tanaman. Kehutanan juga ada perubahan tata guna dan fungsi hutan. Sumber daya air ada berkurangnya kuantitas dan kualitas air. Kawasan berpasir tenggelam dan berubah fungsi. Di sini ada kepunahan spesies dan kerusakan habitatnya. Di sini ada potensi dampak pemanasan global dan perubahan iklim di dunia tahun 2025. Di tahun 2050, resort ski di penggunaan alpin ditutup karena kekurangan salju. Pantai-pantai dan Mediterania akan hilang dengan menjangkatnya permukaan air laut. Gurun Sahara bergerak dari Mediterania ke arah selatan Spanyol dan Sicilia. Kurangan air di Timur Tengah, hilangnya delta Sungai Nil. Sepertiga bagian Bangladesh terancam. Hilangnya kepulauan Maldives, hutan-hutan Kanada, Rusia, Amazon rusak akibat panas dan kekeringan. Pencairan es di Arktik, punahnya beruang kutub, pelelehan es disertai tanah longsor. Fondasi pipa saluran minyak rumah dan jalan.
Dan juga ada ancaman topan badai di Florida dan bagian selatan US. Perusahaan asuransi mengalami kebangkrutan. Di sini ada kenaikan muka air. Ini peningkatan wabah malaria. Peningkatan kasus malaria disebabkan dari beberapa faktor perubahan iklim yang mempengaruhi pola curah hujan, temperatur rata-rata, dan perkembangan akan pengaruh siklus hidup. Faktor menambah populasi menjadi ancaman wabah. Mobilitas penduduk dari dan ke wilayah etnis. Perubahan lingkungan seperti penelantaran bekas tambak, pembabatan hutan bakau yang menjadi tempat perindukan, kurangnya menjaga kebersihan lingkungan. Di sini jumlah penderita demam berdarah di tahun 1968 sampai 2004. Di sini ada kegiatan yang dapat memperlambat pemanasan global. Ada mempertahankan keberadaan hutan dan mendorong referensi. Ada mengembangkan sumber tenaga energi elektronik, memperlambat pertumbuhan jumlah penduduk, mendorong terwujudnya perjanjian hukum internasional tentang lingkungan hidup, penggunaan energi yang lebih efisien. Pengendalian ada dua pendekatan utama untuk memperlambat semakin bertambahnya gas rumah kaca. Pertama, mencegah karbon dioksida melepas ke atmosfer dengan menyimpan gas tersebut atau komponen karbonnya di tempat lain. Cara ini disebut carbon sequestration, menghilangkan karbon. Kedua, mengurangi produksi gas rumah kaca. Hilangkan karbon, menanam pohon lebih banyak lagi, pohon terutama yang mudah dan cepat pertumbuhannya, menyerap karbon dioksida yang baik, sangat banyak memecahkan melalui fotosintesis dan menyimpan karbon dalam kayunya, menyuntikkan gas karbon dioksida ke sumur-sumur minyak untuk mendorong agar minyak bumi keluar ke permukaan. Injeksi juga bisa dilakukan untuk mengisolasi gas ini di bawah tanah seperti dalam sumur minyak, lapisan batubara, atau aquifer. Hal ini telah dilakukan di salah satu anjungan pengeboran Lefos pantai Norwegia, di mana karbon dioksida yang terbawa ke permukaan bersama gas alam ditangkap dan diinjeksikan kembali ke aquifer sehingga tidak dapat kembali ke permukaan, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Perjanjian internasional pada tahun 1992 oleh Ed Schmidt di Rio de Janeiro, Brazil. 150 negara berikrar untuk menghadapi masalah gas rumah kaca dan setuju untuk menerjemahkan maksud dari sebuah perjanjian yang mengikat. Tahun 1997 di Jepang, 160 negara merumuskan persetujuan yang lebih kuat yang dikenal dengan Protokol Kyoto. Di sini juga ada Protokol Kyoto adalah sebuah persetujuan sah di mana negara-negara perindustrian itu akan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka. Mereka secara kolektif sebesar 5,2% dibandingkan dengan tahun 1990. Tujuannya adalah untuk mengurangi rata-rata emisi dari 6 gas rumah kaca, karbon dioksida, metana, nitrous oxide, sulfur hexafluorida, HFC, dan PFC.
yang dihitung sebagai rata-rata selama masa 5 tahun antara 2008 sampai 2012. Target nasional berkisar dari pengurangan 8% untuk Uni Eropa, 7% untuk US, 6% untuk Jepang, 0% untuk Rusia, dan penambahan yang diizinkan sebesar 8% untuk Australia dan 10 untuk Islandia. Kerusakan lapisan ozon. Ozon terdiri dari 3 material oksigen dan amat berbahaya pada kesehatan manusia. Secara alamiah, ozon dihasilkan melalui percampuran cahaya ultraviolet dengan atmosfer bumi dan membentuk suatu lapisan ozon. Ozon tertumpu di bawah stratosfer di antara 15-30 km di atas permukaan bumi. Ozon dihasilkan dengan berbagai persenyawaan kimia, tetapi mekanisme utama penghasilan dan perpindahan dalam atmosfer adalah penyerapan tenaga sinar ultraviolet dari matahari. Molekul oksigen membentuk hampir 20% atmosfer. Pembentukan ozon. Molekul triatom oksigen kurang banyak dalam atmosfer, di mana kandungannya hanya 1/3 juta gas atmosfer. Di sini ada atmosfer, lapisan ozon melindungi kehidupan dari radiasi. Di sini ada 0 km ada troposfer, lapisan ozon 20 km, 40 km ada stratosfer, 60 ada mesosfer, 80 sampai 100 itu ada termosfer. Di sini juga ada peta konsep atau ozon is anti-mesosfer. Di sini ada luas permukaan bumi yang tertutup tiang atmosfer. Semua ozon yang di dalam tiang atmosfer yang ada pada suatu tempat dimanfaatkan ke kondisi 0 C atau 1 atm. Ketebalan lapisan ozon yang membentuk 3 mm, maka ketebalan lapisan ozon di tempat itu 300 DU. Pembentukan dan kerusakan ozon secara ilmiah. Sinar ultraviolet intensitasi tinggi dari matahari memutuskan ikatan dua atom oksigen yang membentuk molekul oksigen menjadi dua atom oksigen. Bagian 2, atom-atom oksigen bebas bereaksi dengan molekul oksigen membentuk molekul oksigen. Molekul oksigen ozon menyerap energi radiasi sinar ultraviolet yang menyebabkan ozon terurai menjadi molekul oksigen dan atom oksigen. Sinar ultraviolet intensitasi tinggi dari matahari mengenai molekul CFC memutuskan ikatan dan membebaskan atom kalor. Atom-atom kalor yang merupakan radikal bebas bereaksi dengan molekul ozon yang memecahkan menjadi klorin monoksida dan molekul oksigen. Ozon menjadi hancur. Molekul klorin monoksida masih relatif dan bereaksi dengan atom oksigen yang seharusnya dapat membentuk ozon menjadi molekul oksigen dan atom kalor kembali. Atom kalor yang terbebas akan kembali merusak ozon. Reaksi di atas terjadi berulang-ulang dengan akibat rusaknya lapisan ozon. Di sini ada lubang ozon. Ketebalan lapisan ozon rata-rata sekitar 260 DU. Jika ketebalan lapisan ozon kurang dari 220 DU, maka dikatakan telah terjadi lubang ozon. Penipisan lapisan ozon di tempat tersebut. Di sini ada
ada satuan karbon rata-rata pada Oktober 1980 sampai 1991 di Kutub Selatan. Pada tahun 1980 dan sampai 1991, perbedaannya sangat jauh. Ini kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada variasi asam total DU Indonesia tahun 2024. Tahun 2004. Di sini ada intensitas radiasi ultraviolet tahun 2000. Daftar BPO menurut protokol material. Di sini ada beberapa sifat BPO. Ini ada sektor from jenis BO CFC11 digunakan sebagai blowing agent. Berbagai jenis produk from kasur busa, pelapis spring bed, bahan solar, sol sepatu, terus ada kemasan makanan, kemasan telur, kemasan produk elektronik dan bahan pengganti, ada HFC, Taniko dan CO2 dan lain-lain. Di sini ada sektor halon. Halon 1211 dan 1301. 1 digunakan sebagai bahan pemadam api. Merupakan bahan pemadam api yang sangat efektif dan tidak meninggalkan residu. Penggunaan halon pada beberapa jenis kegiatan masih belum dapat tergantikan seperti pada akuisisi dan militer. Sektor aerosol. Di sini ada beberapa. Di sini ada sektor refrigerasi. Di sini ada sektor pendingin. Ada sektor fat, sektor kakao, sektor metil bromida, dan Siwina protokol material.